Luar biasa Refli Harun menyampaikan pendapat, pikiran, dan pandangannya sampai mengingatkan apa yang pernah Pak Profesor Yusril Iza Mahendra sampaikan. Dan kita coba simak dulu ya. Bang Yusril juga yang ngomong di Twitter, ya, kalau pemilu curang, penjahat yang akan berkuasa. Bang Yusril juga ngomong, penjahat dan koruptor. Jadi maksud saya, udahlah kasihlah room kepada rakyat ini. Tidak semuanya orang itu berpikir jabatan, uang. Tidak semua. Banyak orang yang menggunakan hati nuraninya. Oke lah. Kalau Anda terkait dengan paslon 01 dan 03, Anda mungkin bicara kepentingan. Paslon 01 berharap 2 putaran, 03 sama 2 putaran juga. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka-mereka, misalnya guru besar, orang seperti Kang F dan lain sebagainya, banyak kok yang bicara tentang hati nurani. Banyak kok melihat bangsa ini lebih baik. Dan saya terus terang, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Saya kira Bang Yusril juga ke sana juga sebagai partai kanan luar, partai bulan bintang. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional, bukan perlawanan inkonstitusional. Dan mudah-mudahan forum ILC ini menjadi satu forum untuk mengabarkan bahwa kita masih bisa bersuara dan terus melawan kecurangan. Dan kita tidak melawan orang, kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itu kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara sekalian, itu tadi ya penjelasan yang menarik dari Refli Harun. Dan saya kira gini ya, kita berharap kondisi dan kejadian saat ini itu dituntaskan. Kalau ada dugaan kecurangan, pelanggaran pemilu, itu dituntaskan. Profesional ya. Nah, kenapa? Ya demi bangsa dan negara loh. Jadi jangan pernah kemudian kita ini membiarkan suatu keadaan dan situasi yang pada akhirnya menjadi tidak baik untuk keadaan dan situasi bangsa ke depannya. Jadi bagi institusi dan lembaga negara yang diberi kewenangan, diberi tugas untuk menjaga demokrasi ini, yakni menerima aduan masyarakat misalnya, dia yang memprotes adanya dugaan-dugaan. Yang penting juga pelanggaran itu ada datanya. Ya silakan. Dan kita berharap institusi lembaga negara yang berwenang bertugas untuk menangani adanya dugaan kecurangan pelanggaran pemilu profesional di situ. Kalau memang betul cinta tanah air, kalau memang benar jiwa negarawan, saudara, kita berharap seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, siapapun dia yang berada di institusi dan lembaga negara, jiwanya menjadi jiwa negarawan. Pemahamannya tentang kehidupan yang utuh dan menyeluruh, bahwa apa yang akan dia lakukan, dia kerjakan, ini akan menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan pribadi dirinya, keluarganya, dan termasuk generasi yang akan datang. Itu jalan kemuliaan. Jadi bagi saya jiwa negarawan itu adalah jiwa-jiwa yang mulia, saudara. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang dibahas, apa yang diulas ya Refli Harun ini sesuatu yang bagus dan yang baik. Saudara-saudara sahabat sekalian, itu kira-kira yang harus menjadi renungan kita bersama nih. Sampai kapan dan harus bagaimana sebenarnya? Keadaan bagaimana tuh? Sehingga kita kemudian dapat memastikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kita benar-benar demokratis. Dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya tahu ini. Tahu dan mengerti, merasakan. Cuman mungkin gak mau ngomong, itu aja. Tapi kalau betul dan benar cinta tanah air, menginginkan bangsa dan negara ini supaya lebih baik,
untuk kehidupan generasi yang akan datang, maka harus ngomong dong, harus mau menyampaikan, harus bisa ngobrol kita. Bagaimana sih keadaan yang sesungguhnya? Itu kira-kira saya, saudara, dan terakhir ini saya sampaikan. Kembali kita kepada jati diri bangsa. Kembali kita mendalami dan memahami konsepsi ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau tidak, ini sudah akan bagaimanalah. Itu tadi saya katakan, rakyat kita sebagai warga negara yang lebih tahu dan yang lebih paham kondisi dan situasi tentang demokrasi, termasuk pemilihan umum, termasuk juga hal-hal lainnya. Sekian, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Mimbar Suara Rakyat TV ini, like, share, dan komen.